Oke, pemirsa, kembali kita berbincang dengan Ibu Mary. So, tadi kita sudah bincang luar biasa sekali perjuangan Mary di Singapura. Dan waktu itu yang tadi kita Mary bahas adalah punya resolusi. Iya. Nah, kok bisa punya resolusi waktu itu? Bisa punya mimpi $1 juta waktu itu. Iya. Nah, Ya. saya percaya kadang-kadang memang di hidup kita pasti menginginkan sesuatu. Nah, Ya. tapi kita nggak benar-benar serius sampai kita berada di dalam suatu titik di mana kita merasa benar-benar that's it gitu. Maksudnya, I really have to change my life gitu, and I really have to do something. Dan pada saat itulah saya merasakan itu semua. Saya masih ingat ada satu kejadian pagi-pagi kan waktu saya kuliah sebenarnya saya juga pernah kerja macam-macam, jadi salah satunya kerja bagi-bagian brosur di jalan. Wow. Jadi saya ingat banget ada suatu pagi di mana saya kerja, saya bagian brosur. Nah, hari itu kebetulan hari ulang tahun saya sebenarnya. Biasanya bagian brosur pada Waktu itu semester berapa? Waktu itu semester 2 berarti ya. Awal sekali. Nah, jadi waktu itu saya ingat banget, saya kerjanya bagian brosur kan itu di tengah-tengah jalanan gitu kan ya. Dan itu saya ingat banget di Tanjung Pagar MRT di mana banyak orang lalu lalang. Mulai bagiin. Nah, tapi sampai suatu saat di mana sampai saya sadari itu pas lagi saya bagiin tiba-tiba saya meneteskan air mata. Kenapa? Karena mungkin di pikiran saya merasa, maksudnya kamu mau sampai kapan sih hidup seperti kayak gini gitu, dimana orang-orang lain sibuk dan kamu tuh ngapain gitu hidup seperti ini tuh ngapain gitu. Dan di saat itulah menurut saya itu ada titik di mana saya merasa bahwa that's it gitu, I really have to make something useful in my life. Dan akhirnya ya malam-malamnya di hari ulang tahun saya situlah saya memberanikan diri untuk bermimpi. Saya ingin mengubah hidup saya, ingin punya kehidupan yang lebih baik lagi. Dan disitulah akhirnya saya memutuskan mimpi $1 juta Walaupun saya. saat itu tidak ada bayangan ke depannya seperti apa, mungkin juga nggak nyangka akan seperti ini. Tapi dari resolusi itu kekuatan impian yang luar biasa ya. Dari resolusi itu. Dan ternyata benar, mimpi itu mempunyai kekuatan dan mimpi itu memberikan saya harapan untuk terus berjuang. Nah, dan jadi setelah itu jadi bagaimana prosesnya? kayak yang tadi Pak Rudi bilang, terus terang pada saat itu saya belum punya rencana. Mau gimana, mau ngapain, gimana cara mewujudkan mimpinya, enggak. Hanya berawal dari sebuah mimpi. Tapi mimpi itu memberikan saya harapan dan memberikan saya suatu kekuatan yang sangat dahsyat, yang luar biasa. Nah, tapi saya juga sadar satu hal. Saya sadar bahwa kalau saya benar-benar serius ingin mewujudkan mimpi saya, bertahan aja nggak cukup. Bertahan aja nggak cukup, saya harus berjuang. Ya, itu perbedaan yang sangat jelas, dan bertahan dan berjuang. Itu coba berbagai bidang juga ya. Iya. Dari apa aja di waktu itu? Iya, jadi kalau sebelumnya saya bertahan gitu ya, susah-susah $10 seminggu, bertahan, ngumpet-ngumpet makan roti di toilet dan sebagainya, bawa bekal ke sekolah, ke kuliah. Mau selamanya saya bertahan seperti itu, nggak mungkin saya bisa wujudkan mimpi saya. Berarti saya harus berjuang. Berjuang berarti saya harus berani melakukan hal-hal yang sebelumnya saya nggak pernah lakukan. Ya, salah satunya adalah bekerja, mencari uang tambahan, mencoba banyak hal, mencoba hal-hal yang baru. Nah, jadi disitulah saya mulai explore diri saya ke begitu banyak kesempatan yang ada. Dengan mencoba berbagai bidang mungkin, dan intinya waktu itu mungkin berusaha untuk bisa keluar dari keadaan itu, bisa mandiri dan bisa wujudkan mimpi. Nah, waktu itu the turning point-nya kapan? Pada saat seperti apa Mary bisa masuk ke track yang seperti yang dalam banyak kisah kesuksesan Mary? Mungkin turning point yang pertama yaitu pas ketika saya ulang tahun ke-20 ya, karena itu benar-benar titik balik di mana saya mulai mengubah cara pandang saya terhadap hidup saya, dan hidup saya pun mulai berubah. Nah, tapi dari situ tentu saja perjalanan nggak mudah. Ya, saya banyak mencoba, banyak gagal juga. Coba lagi gagal lagi, coba lagi gagal lagi. Nah, sampai singkat cerita saya nggak pernah takut kegagalan, asalkan saya belajar dari kegagalan itu. Dan singkat cerita akhirnya saya bisa memulai usaha saya sendiri. Begitu saya lulus, bisnis saya yang sukses pertama kali itu di bidang sales ya. Jadi kita bidang sales di bidang finance, bidang keuangan di Singapura. Nah, disitulah titik balik bagaimana akhirnya yang dari sebelumnya gagal ternyata sekarang ada pencerahan dan lumayan ada jalurnya dan lumayan berhasil dari situ. Dan itu bisnis saya yang pertama. Dalam 4 tahun setelah tamat langsung bisa wujudkan mimpi ya. Iya, tapi itu nggak gampang. Karena kan bayangkan seorang mahasiswa pengen punya usaha sendiri, banyak kendalanya tentu saja. Saya nggak punya modal, saya nggak punya kenalan, saya nggak punya keterampilan, nggak punya apa-apa. Kalau saya bisa bilang modal saya pada saat itu cuma keberanian, waktu, dan energi.
Itu aja. Dan itu yang saya gunakan sungguh-sungguh. Saya kerja 14 jam tiap hari, non-stop. Semua saya kerjakan sendiri. 7 hari seminggu non-stop. Dan di saat teman-teman yang lain, saya ingat banget kalau Sabtu Minggu biasanya teman-teman yang lain enak-enak nonton bioskop, pergi jalan-jalan, nongkrong dan sebagainya. Ya saya bayar harga kesuksesan itu. Saya benar-benar bekerja keras. Dan ternyata kerja keras itu membuahkan hasil. Dan setelah 4 tahun kemudian berhasil mengumpulkan $1 juta. Iya, puji syukur. Dan akhirnya itu jadi satu fenomenal ya. Sempat masuk ke New York Times. Iya, dan itu ya memang diliput di beberapa berita, artikel di Singapura dan juga di beberapa negara tetangga di Malaysia, Vietnam dan sebagainya. Iya. Jadi ternyata proses perjuangan tadi yang habis-habisan membuahkan hasil dalam waktu yang sangat-sangat cepat. Iya, karena perjalanannya itu kan, kalau misalnya orang sukses mungkin banyak gitu, orang sukses yang muda ya mungkin nggak terlalu banyak gitu ya, salah satunya Rudy juga gitu kan. Nah tapi perjalanan yang mereka lebih menarik tuh ternyata ada kisah di balik semua itu. Dan satu hal yang menarik adalah ketika kita mau sukses kan pasti banyak tantangan, rintangan, orang belum percaya ke kita dan sebagainya. Dengan satu sisi kita punya impian yang sangat besar, tapi satu sisi perjalanan begitu berat. Waktu itu sikap Mary seperti apa? Sayangnya kok bisa bertahan? Karena nggak banyak yang bisa lolos loh, bisa lewat dari proses itu. Banyak hal, tapi mungkin intinya satu, yaitu cara pandang. Jadi saya percaya kalau kita ingin mengubah hidup kita, pertama adalah ubahlah cara pandang kita terhadap hidup. Dan itulah yang saya lakukan. Jadi kalau awalnya sebelumnya saya menyalahkan, aduh kok kenapa sih harus ada kerusuhan, kenapa sih teman-teman lain bisa makan enak di kantin, sedangkan saya harus susah-susah gitu, kenapa harus saya? Menyalahkan dan menyalahkan, mau seberapa lamanya kamu menyalahkan ya nggak akan bisa mengubah hidup kamu gitu. Dan akhirnya pada saat saya mulai mengubah cara pandang saya terhadap hidup saya mulai berpikir, pasti ada maksud di balik semua ini, dan mulailah belajar untuk bersyukur. Jadi jangan nunggu sukses dulu baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka kesuksesan itu akan datang. Nah sama, setiap kali saya mengalami kegagalan, terus setiap kali saya mengalami suatu proses yang panjang, saya tahu nih pasti gak gampang gitu perjalanan ke sana. Nah saya melihat itu, saya ubah cara pandang saya dan saya melihat itu sebagai suatu proses tantangan untuk saya. Yang saya ingin dapati itu bukan hasil akhirnya, tapi saya sadar kalau saya sudah melewati semua proses ini, saya akan menjadi seseorang yang berubah. Jadi it's not what I get in the end, tapi who I become gitu. Setelah saya melewati semua proses terbentuknya seperti apa. Nah, walaupun kalau di profesi sales kita pasti tahu setiap hari pasti ketemu dengan penolakan. Iya. Mary memandang penolakan itu sebagai apa gitu? Kan banyak yang mengatakan, saya mau sukses tapi semua orang tolak saya dan sebagainya. Selain sudut pandang tadi, bagaimana tips Mary untuk menghadapi penolakan tadi? Iya, nah saya mengalami, penolakan sebenarnya ada dua ya. Penolakan pertama dari orang-orang yang nggak mensupport saya awalnya gitu ya. Misalnya dari orang tua bahkan dulu juga nggak mensupport. Dan saya melihat itu sebagai suatu tantangan untuk saya bisa membuktikan ke mereka bahwa saya pasti bisa gitu. Jadi saya jadikan itu sebagai batu sebagai motivasi untuk saya terus terpacu. Saya ingin bisa buktikan kepada mereka bahwa saya pun bisa. Nah, sedangkan kalau penolakan dari misalnya calon-calon klien dan sebagainya atau di bisnis, nah saya melihat itu sebagai sebagai tantangan untuk saya untuk mengubah strategi. Nah, jadi pertama-tama kita harus sadar dulu bahwa setiap kali ada penolakan itu orangnya bukan nolak saya, tapi orangnya menolak ide saya, cara saya. Nah, jadi ya kan Tuhan sudah membekali kita dengan pikiran akal budi, ya pergunakan itu untuk memperbaiki cara-caranya. Iya. Oke, berarti waktu itu Mary memang sudah punya cara pandang yang berbeda dan sudah ada satu pegangan sendiri ya. Jadi malah jadikan tantangan dan selalu pikir strategi baru dan sebagainya. Iya. Ya, oke, kita tahan dulu Mary. Kita akan kembali setelah komersial break berikut ini.